Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Anas Ahmad dalam IDEA Channel, Inspirasi Dr. Anas. Alhamdulillah kali ini saya dipertemukan dengan sahabat lama semasa kuliah yang sekarang beliau adalah seorang polisi ya. Beliau adalah Ajun Komisaris Besar Polisi, Dr. Haji Fajar Amansyah, spesialis penyakit dalam Finasim. Ini dia beliau. Apa kabar Dr. Fajar? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dengan Dr. Fajar ini sejak kuliah dulu ya kita satu kamar, satu piring bersama, tapi ada yang tidak satu berdua ya. Beliau adalah teman jalan kita, teman seperjuangan di masa-masa kuliah dulu. Tetapi setelah selesai rupanya beliau benar-benar membuktikan obsesinya ya Dr. Fajar ya. Saya teringat Dr. Fajar sewaktu kuliah saya terobsesi, di pinggang kanan itu ada pistol, di pinggang kiri ada stetoskop ya. Dan luar biasa, alhamdulillah beliau sudah menjadi Ajun Komisaris Besar Polisi. Ini luar biasa. Dr. Fajar, saya baru-baru membaca berita ya, bahwa ternyata Dr. Fajar Amansyah, sahabat saya yang lama hilang ya, itu menerima anugerah kenaikan pangkat luar biasa dari Kapolri ya, atas dedikasinya dalam penemuan modalitas pengobatan COVID-19. Ini luar biasa ya Dr. Fajar ya. Nah, sebelum sampai ke sana ya Dr. Fajar, boleh enggak cerita singkat kemana Dr. Fajar setelah menghilang dari dunia kedokteran? Itu berpetualang kemana? Ya. Oke. Baik, terima kasih. Ya, teman-teman sekalian ya. Saya bertemu itu merupakan suatu anugerah. Saya tahu persis ya. Dr. Anas ini dari dulu memang sudah cemerlang. Ide-idenya selalu cemerlang dan selalu anti mainstream. Luar biasa. Masih ingat kita ya waktu membahas tentang sindrom superioritas ya. Ketika itu kita ya namanya dinamika kampus ya. Teman-teman, adalah suatu perspektif yang memang kita selalu lihat bagaimana kita membangun kehidupan ke depan itu berawal dari kampus. Dr. Anas ini bukan hal yang asing. Ya. Seluruh rahasianya saya tahu. Tapi jangan dibongkar ya. Jangan dibongkar sekarang. Oh ya Dr. Fajar, sebelum masuk ke hal-hal yang luar biasa ya. Ya ini kan masa pandemi COVID, tapi karena kita sudah melalui protokol kesehatan, tidak ada salahnya dong Dr. Fajar membuka masker. Baik. Biar masyarakat tahu seperti apa sih Dr. Fajar Amansyah, seorang yang mendapat anugerah KPLB dari Kapolri, Pak. Ini luar biasa ini. Oke, baik. Karena ini bersifat perintah, ya jadi ya. Karena beliau sahabat saya laksanakan juga. Iya. Saya penasaran ini Dr. Fajar ya, setelah kuliah lalu kemudian mengejar obsesi masuk di kepolisian, itu kemana saja Dr. Fajar sudah melanglang buana di dunia kepolisian? Baik, jadi memang dari dulu ya, saya ini buat teman-teman ini bahwa ketika kita akan melakukan sesuatu, tentunya kita harus menetapkan goal. Waktu itu saya teringat bahwa memang mungkin berawal dari hobi ya. Hobi kita itu kan menembak dulu, Dr. Anas. Masih ingat waktu kita dipangkep? Betul. Ya kan? Bapak yang ngajar saya menembak ya. Bagaimana kita dengan hobi ini bisa berinteraksi dengan teman-teman. Kemudian kita membuka organisasi Perbakin di UMI. Jadi itu adalah rangkaian lanjutan ketika saya memang sudah bergabung di Perbakin sejak SMA kelas 3 ya, di SMA 1 Makassar. Tahun 93, kemudian kita lanjutkan di UMI membuka dengan teman-teman bergabung untuk mendirikan Perbakin sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler kampus. Nah, dari situ kita terus, wah ini daripada nanti tanda kutip ya, kita tahu ya, hobi ini kan berhubungan dengan sesuatu yang sangat ini ya, bisa dikatakan seperti pisau bermata dua. Kalau di tangan orang jahat, senjata ini bisa menjadi
sesuatu yang bisa menjadi teror bagi masyarakat. Iya, bisa menimbulkan musibah ya. Musibah dan kecelakaan dan lain-lain. Tapi di tangan aparat, maka ini akan menjadi orang senjata. yang benar ya. Nah, itu. Iya. Saya kenapa ya? Saya memang selain ingin menjadi dokter, ya, ya. saya juga pengen menjadi polisi. Polisi. Nah, dengan begitu, ya setelah kita menyelesaikan studi Dokter Anas, Iya. kemudian saya cobalah berbekal dari perbakin tadi, dengan yang dikatakan talent scouting, maka saya coba mendaftarkan diri. Ya kita tahu pada waktu itu bagaimana seru-serunya ya, seru-seruan kita antara UMI yang lagi disorot publik dengan kasus aksi-aksi demonstrasi aksi-aksi ya. demonstrasi yang besar ya. Saya pikir kita dengan bergabungnya kita menjadi anggota, tentunya kita bisa menjembatani antara kampus dengan dunia kepolisian, bahwa polisi itu adalah sahabat mahasiswa. Bahwa kami juga sangat mendengarkan inspirasi ya, aspirasi dari teman-teman mahasiswa. Nah, bermula dari itu kami memberanikan diri. Di tengah hiruk pikuk kita mendaftarkan diri, dan alhamdulillah tahun 2003 kita lulus ya dalam sekolah perwira polisi yang yaitu perwira Polri Sumber Sarjana. Sumber sarjana ya. Yang disebut PPSS. Saya bergabung di angkatan 2003. 2003 ya. Berarti berapa tahun setelah selesai pendidikan dokter? Selesai pendidikan kita, ini lagi nih sejarah nih. Nah, pada waktu itu kita bekerja juga di Rumah Sakit Wahidin, di Brigade Siaga Bencana. Nah, kemudian juga bertugas di Rumah Sakit Kepolisian Bayangkara pada waktu itu. Jadi memang ada modal ya? Ada modal. Ya 2 tahun lah. 2001 kita tamat. 2003 kita masuk di kampus di Akademi Kepolisian. Di pendidikan kepolisian ya? Di Semarang pada waktu itu. Begitu selesai, ini dia. Langsung ditempatkan di tempat yang kita tidak pernah sangka. Di mana itu? Papua. Wah, luar biasa ya. Ini ujian paling berat berarti. Luar biasa. Jadi Papua ini yang biasa pingsan bukan kita. Oh gitu. Tapi orang tua kita. Orang tua. Luar biasa ya. Pada waktu penempatan. Pada saat ditempatkan di Papua, pangkatnya jadi apa, Dokter Fajar? Nah, ini juga buat teman-teman yang berminat ya bergabung bersama kita. Maka ketika seorang dokter telah mendaftarkan diri dan dinyatakan lulus mengikuti pendidikan, maka berhak mendapatkan pangkat Inspektur Polisi 2. Inspektur Polisi 2 atau ya. IPDA. IPDA ya. Kalau berapa lama mengabdi di Papua? Nah, di Papua sejak pengangkatan pertama, Inspektur Polisi 2 sampai mendapatkan pangkat Komisaris Polisi. Iya. Ya, jadi kurang lebih dengan pendidikan maka bisa terhitung dari 2004 sampai 2000 kurang lebih 2015. Kurang lebih 10 tahun. Itu masih dokter umum ya? Dokter umum pada waktu itu kita begitu saya mendapatkan pangkat Ajun Komisaris Polisi 0 tahun, maka kami mengajukan diri ke pimpinan kita ya. Pada Bapak Kapolri dan Kapusdokes maupun Bapak Kapolda Papua waktu itu untuk meminta kesempatan untuk menimba ilmu, memperdalam spesialisasi itu. Jadi kalau kita lihat pada waktu 6 tahun pertama mengambil sekolah di Makassar kurang lebih 4 tahun lebih, kemudian kita balik lagi. Jadi memang cinta Papua ini. Setelah menjadi spesialis penyakit dalam balik lagi kembali lagi ke kembali Papua. dulu ke Papua kurang lebih setahun. Tapi pangkat masih sama ya? Waktu itu memang dari Ajun Komisaris Polisi balik. Kemudian kita alhamdulillah diberikan kenaikan pangkat Komisaris Polisi. Kemudian setelah itu diberikan lagi kesempatan untuk sekolah. Di jenjang ataupun di kampus di Jakarta ya, sekolah staf dan pimpinan pertama Polri. Itu di internal kepolisian Kepolisian. Setelah selesai berarti pangkatnya naik menjadi
Komisaris polisi. Komisaris polisi, Kompol ya biasanya Kompol. dipanggil ya. Wah, luar biasa perjalanan karir Dokter Fajar. Nah, Dokter Fajar, Ya. saya tertarik tentang anugerah kenaikan pangkat luar biasa. Itu gimana ceritanya sampai mendapat anugerah seperti itu dari Kapolri? Ya, alhamdulillah. Sebenarnya Dokter Anas, kami ini tidak pernah menyangka. Ya, menyangka. Jadi berawal kita tahu bahwa kita mendapatkan cobaan ya, ujian bukan cuma bagi dokter tapi bagi masyarakat, bukan cuma di Indonesia Tapi dunia tapi ya? juga dunia pada tahun 2020 ya. Ya. April ya. Kita tahu mulai strike di 2019 Desember sehingga dinamakan COVID-19. Ya. Kemudian mulai merebak di negara kita 2000 Maret April ya. Maret April dan berjalan terus. Kita lihat dari teman-teman ya, luar biasa bagaimana kita melihat angka kematian yang begitu tinggi. Betul. Iya. Nah, Sebagai berawal dari dampak situ. pandemi COVID ini ya. Nah, angka kematian, loh kok ini kematian sedemikian tingginya? Apa sih penyakit ini? Ya. Nah, kemudian bagaimana penanganannya? Nah, dari dasar itu maka kita juga di samping kita bersama-sama dengan senior dan guru-guru kita, di situ kita melihat angka yang dramatis kematian ini tentu Ya. dengan modalitas terapi yang sudah ada ya dari senior-senior dan guru-guru kita juga ingin melihat kira-kira bagaimana terapi yang bisa kita sumbangkan artinya ya dalam dunia kedokteran. Waktu itu kan memang dunia ini masih sedang mencari-cari formulasi ya. Nah, itu. Terapi COVID-19 hingga pada penemuan vaksin. Nah, Dokter Fajar kan ini salah satu dokter ya yang disebut melakukan penemuan modalitas pengobatan COVID-19 ya. Sehingga itu tadi sampai mendapat anugerah kenaikan pangkat luar biasa ya. Nah, modalitas apa yang Dokter Fajar sudah temukan untuk pengobatan COVID-19? Iya. Jadi kalau kita lihat ya bahwa memang sampai saat ini dunia masih bergulir untuk menemukan terapi terbaik. Iya. Ya. Kenapa COVID ini menjadi menarik dan unik? Karena dia menyebabkan sesuatu yang disebut badai sitokin. Badai sitokin. Badai sitokin. Benar ya. Nah, kenapa terjadi kematian? Padahal dia sejatinya juga adalah seperti virus-virus flu yang lain, ya. Iya. Ini karena terjadinya badai sitokin yang sehingga terjadilah porak-poranda dari seluruh sistem dan organ tubuh kita. Ya. Yang paling utama terserang adalah paru-paru, ya, kemudian jantung dan beberapa organ vital yang lain. Iya. Nah, ketika kita tahu ketika terjadi badai sitokin itu maka drastis seseorang akan mengalami keadaan yang disebut hipoksia. Oh, hipoksia. Ya, hipoksia ya. yaitu berkurangnya secara tiba-tiba kadar oksigen di dalam Otak. darah sehingga seluruh organ vital yang membutuhkan ya itu akan terganggu fungsinya. Dan tentunya jika ini tidak cepat recovery maka akan terjadi kematian dalam waktu yang singkat. Nah, bermula dari sinilah kita dengan petunjuk senior-senior dan guru-guru kita kira-kira meramu dari beberapa modalitas yang ada. Kita tahu bahwa beberapa modalitas terapi sebelumnya juga sudah berkontribusi secara aktif dalam penekanan angka mortalitas dan morbiditas akibat COVID ini. Nah, dari dasar itu bahwa badai sitokin ini kalau bisa dikendalikan maka kita akan bisa mengurangi dampak yang terjadi. Nah, kita carilah dengan petunjuk tentunya guru-guru kita, sekali lagi saya katakan bahwa saya bukan penemu tetapi menjadi bagian dari kita ya atau dunia teman sejawat yang memperhatikan ataupun bagaimana mengamati COVID-19 ini dan terapinya. Nah, ketika itu dicarilah kira-kira apa
biang kerok nih. Oh gitu. Yang menyebabkan terjadinya badai sitokin ini. Nah, ketika ditemukan bahwa ternyata yang bertanggung jawab adalah ada satu mediator kimia yang bertanggung jawab terhadap terjadinya badai sitokin ini, maka tentu kita akan mencari antidotumnya. Mediator ini bisa dihambat oleh mediator apa? Dan itu ditemukan. Dengan bimbingan, konseling dari guru-guru kita yang luar biasa, akhirnya ya kita menemukan bahwa ada mesenchymal stem cell, ya, yang yaitu adalah yang bisa dikenal dengan sel punca. Ya. Itu menghasilkan berbagai substrat dan molekul yang bisa meredam badai sitokin ini. Ya. Ya, secara teknis mungkin kita lebih ini kan ya, kita lebih sederhanakan lagi. Ya. Ketika sesuatu itu bisa menyebabkan tsunami, ya katakanlah gempa akan menyebabkan tsunami. Ya. Ketika terjadi gempa, ketika kita sudah membendung, ya, membendung di katakanlah kita di pantai ini, membuat bendungan tinggi, hadangan terhadap ombak tinggi yang bakalan menghantam kota. Ya. Ketika itu kita bisa lakukan, maka pasti dampak yang impact yang besar itu tidak akan terjadi. Yang akan sampai ke kota hanya riak-riak dan dikatakanlah percikan-percikan air saja. Tidak sampai meluluh lantakkan kota dan semua sistem yang terbangun di dalamnya. Berarti itu peran dari mesenchymal stem cell yang tadi ya. Jadi dia memberikan perlindungan terhadap badai sitokin yang dapat membuat dampak berbahaya terhadap penderita COVID ya. Jadi Dr. Anas dikatakan mengendalikan. Mengendalikan mediator kimia yang bertanggung jawab terhadap badai sitokin. Nah, istilah karena saya polisi, ketika terjadi huru-hara, ya, kita tentu tahu bahwa di situ terjadi chaos yang luar biasa. Nah, bagaimana supaya tidak berdampak luas? Maka pasti kita lokalisir. Ya. Kemudian kita batasi, kita tutup supaya tidak terjadi pergerakan. Ya kira-kira begitu. Kita mengandangkan teman-teman yang masih misalnya ya menyampaikan aspirasi namun lupa bahwa ini adalah fasilitas publik yang dipakai umum, sehingga kita mengirim bagaimana teman-teman itu bisa di situ saja, tidak kemana-mana. Kira-kira begitu cara kerjanya secara singkat. Nah, mengendalikan prosedur kerjanya seperti apa, Dr. Fajar? Jadi stem cell-nya diambil dari mana? Dan memasukkan ke penderita COVID itu seperti apa? Terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa. Memang Dr. Anas ini dari dulu kritis, ya, sangat kritis. Ya? Kemudian perspektifnya dan cara berpikirnya memang sudah out of mind lah. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, badai sitokin ini menjadi tren. Yang namanya badai pasti akan meluluh lantakan, ya, ketika kita tidak bisa menghalanginya. Nah, bagaimana caranya? Ini anugerah luar biasa dari Allah. Ternyata, ya, Dr. Anas, saya, pemirsa sekalian ini, itu berasal dari satu sel. Kemudian berkembang menjadi 2 menjadi 4 menjadi 8 menjadi 16 dan seterusnya. Sehingga jadilah lengkaplah organ-organ kita ini. Tetapi kita berasal dari satu sel yang disebut sel punca atau sel pluripoten yang akan berkembang sesuai dengan organ dan sistem organ yang akan dibentuknya nanti. Jadi kita mengambilnya dari umbilical cord. Ya, atau tali pusat. Kemudian kita ekstraksi dan proses selanjutnya, ya. Kemudian mengambil selnya, kemudian mengembangbiakannya di dalam inkubator dan segala macam. Kemudian setelah cukup, maka kita melakukan atau memanen, ya. Panen stem cell. Kemudian kita dengan kata lain mengambil substratnya. Jadi kalau stem cell itu adalah kelapanya, ya, parutan kelapa, maka hypoxic mesenchymal stem cell ini adalah santannya.
Nah, santan inilah yang akan kita pakai. Kita mau bikin kue bisa, kita mau bikin jus bisa, cendol bisa dan segala macam kira-kira gitu. Jadi harus dibedakan bahwa ini adalah hypoxic mesenchymal stem cell atau stem cell yang tadi sudah ditangkap dan dikembangbiakkan, kemudian diambil, diekstraksi, kemudian difilter ya dengan melalui proses filtrasi berbagai macam ya. Tergantung besar molekul yang kita ingin tangkap, ya, untuk mengandangkan molekul yang tadi melakukan huru hara di paru-paru dan organ vital, ditangkaplah, kemudian kita buat, ya, masukkan ke dalam tabung, kemudian kita suntikkan ke dalam pasien yang menderita COVID berat dan kritis. Disuntikkan. Ya, jadi ini tidak seluruh tingkatan, Dokter Anas. Kita focusing pada pasien-pasien yang mengalami badai sitokin, gejala berat ya. Gejala berat dan kritis. Kritis ya. Berat dan kritis. Wah, itu perannya ada di situ ya. Perannya ada di situ. Nah, dari semua proses yang Dokter Fajar sampaikan tadi, itu sudah bisa dilakukan di Makassar ya. Nah, ini dia. Pertanyaannya menarik sekali. Nah, tentunya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ya, yang tentunya ini kita ini hanya menangkap ya, dengan bimbingan guru-guru kita hanya menangkap anugerah yang diberikan Tuhan. Tapi tentunya dalam proses pembuatannya membutuhkan modalitas alat dan sarana yang cukup. Untuk sebagian kita sudah melakukan di luar dari Makassar, tetapi untuk sebagiannya juga sudah bisa dilakukan di Makassar, termasuk penyimpanan dan segala macam. Jadi sudah ada banyak pasien yang sudah dilakukan terapi dan seperti ini ya? Ya alhamdulillah, karena kita bukan cuma di Makassar, ya, dengan data yang ada maka modalitas ini sudah dilakukan pada seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia bahkan dunia. Hasilnya bagaimana? Alhamdulillah sangat berkontribusi dalam menekan angka kematian dan angka kecacatan akibat COVID-19 ini. Luar biasa ya, Dokter Fajar. Nah, bagaimana pandangan Dokter Fajar tentang pengembangan metodologi ini di Indonesia gitu? Ya, alhamdulillah ya. Jadi dari berbagai perhimpunan kita ya, ini sudah dinyatakan bahwa terapi mesenchymal atau hypoxic mesenchymal stem cell ini dalam penanganan badai sitokin untuk menekan angka kematian dan kecacatan akibat COVID ini sudah mendapat approve ya, persetujuan dari Badan Dunia, juga termasuk dari perhimpunan-perhimpunan yang ada di Indonesia, seminat dan kesejawatan. Jadi ini juga sudah approve untuk dilakukan pada pasien-pasien berat dan kritis dengan berbagai syaratnya, di samping modalitas terapi yang sudah ada. Di samping modalitas. Jadi ini bukan satu-satunya satu-satunya referensi, ya, tetapi dia merupakan bagian daripada beberapa modalitas untuk memerangi badai sitokin yang terjadi pada pasien berat dan kritis COVID-19 ini. Nah, wah luar biasa ya Dokter Fajar. Ini memang menarik ya, karena hampir boleh dikatakan ini adalah tahun ketiga. Ya, masuk ke tahun ketiga pandemi COVID-19 dan sepertinya ini akan belum ada tanda-tanda berakhir ya, sehingga memang penting dilakukan upaya-upaya penemuan terhadap terapi pandemi COVID-19 ya. Konon orang-orang menyebut ya habis Delta ini muncul lagi Omikron ya. Berikutnya nanti Tante Mikron lagi yang muncul ya. Wah, luar biasa ya. Pak Mikron, ya. Setelah itu Bu Mikron. Nah ini, jadi lama-lama nanti satu keluarga ini Mikron jadinya. Baik. Nah, Dokter Fajar, bagaimana pandangan Dokter Fajar? Ya, ini pertanyaan terakhir ya Dokter Fajar ya. Bagaimana pandangan Dokter Fajar terkait dengan
perkembangan kasus COVID-19 yang selalu melakukan perkembangan varian ya. Ya. Terakhir ini kita diperhadapkan lagi dengan varian Omicron bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia. Nah, ini yang kita ingin dengar. Seperti apa pandangan Dr. Fajar sebagai dokter penyakit dalam, pelopor penemu mesenchymal stem cell sebagai salah satu modalitas terapi COVID-19. Di tengah-tengah pencapaian vaksinasi baik secara nasional kemudian regional Sulawesi Selatan di angka 80 sampai 85. Gimana pandangan Dr. Fajar? Oke, baik, Dr. Anas. Kita tahu ya bahwa COVID-19 ini adalah makhluk hidup. Ya. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah ingin mempertahankan kelangsungan. Ya. Ya, fitrahnya dia adalah mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ya. Jadi dia harus terus berregenerasi terus menerus ya. Ketika kita menemukan ya varian A misalnya, B dan seterusnya, dia akan merubah dirinya lagi. Jadi semakin banyak terapi yang kita temukan, dia akan berupaya untuk mempertahankan hidup. Ini uniknya dia ini. Ya. Dia punya varian yang luar biasa, tapi dia tidak juga terlepas dari varian-varian flu yang kita kenal juga. Dr. Anos pasti mengenal bahwa flu juga ini variannya banyak sekali. Banyak ya. Iya. Dan ini juga adalah salah satu virus yang seperti virus flu. Ya. Sehingga ketika ketidakseimbangan antara host dan agent ini, ya, di mana COVID ini adalah agent, host juga kan tidak mau juga punah. Betul. Ya, jadi ini terjadi pertarungan. Ya. Ketika COVID ini merubah dirinya, maka tubuh kita juga menyusun sistem pertahanan. Kekebalan tubuh ya. Jadi kita juga ya alhamdulillah ya bahwa manusia itu sepintar-pintar virus, manusia itu lebih pintar. Ya. Nah, jadi ketika kita menemukan varian yang lagi merebak, nah ini kebetulan juga saya berpakaian begini. Tadi ini ya baru saja juga menangani ataupun melihat di ruangan pasien-pasien yang kita rawat saat ini. Bagaimana dengan varian yang ini? Yakinlah bahwa varian ini tidak akan berhenti di sini saja. Dia akan terus berkembang. Tetapi yang kita harus yakini bahwa suatu waktu atas izin Allah ini akan menjadi virus yang adaptif. Tubuh akan mengadaptif, tidak lagi menganggap ini adalah suatu hal yang harus diserang, membabi buta. Padahal ya inilah yang dasar terjadinya badai sitokin tadi. Proses salah baca nih, dianggap ancaman besar. Ya, diancam ancaman besar sehingga tubuh mengerahkan seluruh kekuatan untuk menggempur virus yang bersarang di paru-paru ini. Padahal dia bisa dikendalikan. Nah, makanya suatu waktu saya yakin bahwa kita akan mencapai herd immunity. Karena saya pikir dalam kita lihat bahwa sejarah-sejarah pandemi di dunia ini ya itu nanti pada tahun kita tahu bahwa flu yang kita kenal sekarang, Dr. Anas, non-COVID ya, flu non-COVID itu adalah flu Spanyol dulu. Dulu pernah berbahaya ya. Flu Spanyol sangat mematikan, bahkan menjadi momok karena kematiannya yang begitu luas di berbagai benua. Nah, itu menjadi virus yang adaptif. Sekarang dianggap flu biasa ya. Sehingga kita kenal sebagai flu-like syndrome aja. Flu-like syndrome. Atau common cold. Ya, obatnya cukup istirahat. Makan makanan yang bergizi dan berprotein tinggi, minum vitamin, misalnya coto, konro, kapurung, lawak, apalagi Dokter Anas kan, Dokter Anas ini kan paco, dari lu ya saya kenal ya, paco, ya, nah, itu kemudian kita tidur, minum vitamin, insya Allah. Tapi kapan itu? Nah inilah, kapan itu maka kita tentunya dengan pencapaian vaksin yang luar biasa dan animo dari masyarakat dengan kesadaran yang luar biasa, ya, dengan dimotori berbagai instansi terkait, itu insya Allah di angka 6570 dan saya dengar sekarang capaian kita di 85
Maka insya Allah dengan partisipasi dan atas izin Allah kita akan mencapai herd immunity. Herd immunity. Ya. Insya Allah. Ya. Dengan herd immunity maka kekebalan tubuh kita akan semakin baik. Ya. Dan kekebalan komunitas juga akan semakin baik. Sehingga suatu waktu COVID-19 ini bukan lagi sebagai ancaman mematikan, tetapi dia akan hidup di tengah-tengah kita, menjadi flu yang adaptif, sebagaimana flu Spanyol yang sekarang menjadi flu biasa. COVID juga ini akan berakhir dengan seperti itu. Namun kita jangan lengah. Karena tetap berbahaya, tetap berbahaya bagi mereka yang memiliki komorbid dan orang-orang tua kita yang sudah berusia sepuh, lansia ya. Lansia ya, ini hati-hati. Tetap kita melakukan prokes, jangan lengah ya. Tetap dengan gaspol, menggunakan masker, protokol kesehatan, cuci tangan terutama, kemudian menjaga jarak dan membatasi kontak dengan orang sekitar. Nah, namun yakinlah insya Allah bahwa varian setelah ini ada lagi. Oh gitu ya. Nah, kemudian setelah itu insya Allah maka akan kita akan sampai pada semoga ya. Kita akan sampai bahwa virus ini akan menjadi virus flu biasa yang cukup penanganannya dengan obat-obat flu batuk, istirahat, makan makanan yang bergizi dan minum vitamin. Insya Allah sehingga Indonesia dengan izin Allah dan dengan upaya kita semua ya, bahu membahu antara pemerintah, stakeholder dan masyarakat, kita suatu waktu akan mencapai herd immunity sehingga cita-cita kita untuk dunia terbebas daripada COVID ini akan dapat kita capai bersama insya Allah. Amin. Wah, luar biasa ya Dr. Fajar. Terakhir Dr. Fajar ya. Saya tahu Dr. Fajar ini adalah alumni Kairo ya. Ya, sekarang selain polisi, Dr. Fajar juga ini adalah seorang ustadz ya. Masya Allah, insya Allah. Ada enggak satu ayat saja yang ingin disampaikan kepada masyarakat ya? Silakan Dr. Fajar. Satu ayat ya? Yang bahwa saya ingin sampaikan bahwa kita harus tahu ya, saya mengutip satu ayat, ma asaba musibatun fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin yanira. Bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini itu bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, illa fi kitabin. Di kitab ini dikatakan adalah Lauhil Mahfuz, yang sudah tertulis jauh sebelum adanya kita, jauh sebelum adanya dunia ini. Sehingga kita tidak boleh berkecil hati. Oh, ya Allah ini sudah mengatur. Kenapa? Ini adalah ujian bagi kita, karena Allah tahu bahwa akan bagaimana umat yang saya coba ini akan mencari solusi untuk dan akan lebih mendekatkan diri pada saya, kata Allah, bahwa semata-mata ini adalah ujian. Musibah yang terjadi pada dunia ini pun pada anfusikum, pada diri kalian, illa fi kitabin, sudah saya tulis, kata Allah, sehingga kita tidak bisa berputus asa, menjadikannya ujian ya, sehingga kita nanti akan lulus dari ujian ini dan mendapat predikat orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Masya Allah. Luar biasa ya Dr. Fajar. Rupanya Dr. Fajar sekarang ini bukan Dr. Fajar yang dulu saya kenal ya. Sekarang ini predikatnya memangnya dulu gimana? Tidak usah dibahas. Baik, terima kasih Dr. Fajar. Terima kasih banyak Dr. Anas. Saya kira apa yang disampaikan oleh Dr. Fajar ini adalah merupakan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua di tengah-tengah hiruk pikuk kontroversi tentang pandemi COVID-19. Semoga ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia terkait dengan ilmu dan pemahaman kita tentang COVID-19. Demikian Idea Podcast bersama saya Dr. Anas Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.